Welcome to Dark Crime Stage. Bersama saya Setia akan membawakan cerita kriminal dan kisah sedih dari dalam dan luar negeri. Jangan lupa untuk subscribe. Hai sobat, bagaimana? Sehat selalu. Kali ini saya akan membawakan cerita yang datang dari Papua Tengah, tepatnya di kota Nabire. Polisi berhasil menangkap pelaku sebuah kasus atas kepergian seorang dokter yang bernama Mawarti Susanti di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Pada hari Selasa, tanggal 28 Maret tahun 2023. Korban yang merupakan dokter spesialis paru RSUD Nabire ditemukan meninggal dunia dengan sangat menyedihkan di rumah dinasnya di Nabire pada tanggal 9 Maret 2023 lalu. Lalu siapa pelaku aksi kejahatan tersebut dan bagaimana kronologi selengkapnya? Dilansir dari kompas.com, setelah 19 hari lamanya pelaku penghilangan nyawa dokter spesialis paru di RSUD Nabire, Mawarti Susanti, akhirnya terkuak dan terungkap. Polisi menangkap pelaku yang bernama Kei Wengge setelah mencocokkan DNA atau asam nukleotida yang ditemukan di tubuh korban dan juga berdasarkan pemeriksaan kepada sejumlah saksi. Peristiwa tragis ini pertama kali diketahui oleh sang driver yang bernama M dan juga dua perawat apoteker yang bekerja di tempatnya melakukan praktik, yakni saudara RR dan F, pada tanggal 9 Maret tahun 2023 pukul 17.53 waktu Indonesia Tengah. Malam itu M telah bersiap di rumah korban, Kelurahan Siriwini, Nabire. Rumah itu merupakan tempat korban tinggal selama 6 tahun terakhir dalam mengabdikan diri sebagai dokter spesialis paru di RSUD Nabire. Diketahui korban berusia 47 tahun dan tinggal seorang diri di rumah tersebut. Setelah mendapati jasad korban sudah tidak bernyawa, kemudian saksi melaporkan kejadian kepada Polsek setempat. Mendapati laporan tersebut, petugas segera melakukan proses pengamanan TKP dan juga mengamankan jenazah korban, kemudian membawa ke rumah sakit untuk segera dilakukan penanganan lebih lanjut, termasuk autopsi. Kasus ini sudah ditangani oleh pihak kepolisian dan pelaku sudah berhasil diamankan, yang diketahui merupakan seorang pekerja cleaning service yang bernama KW dan telah terbukti menghilangkan nyawa korban dan juga melakukan aksi peruda paksaan kepada jasad korban. Dalam pengakuannya terungkap bahwa pelaku telah menyetubuhi jasad korban yang sudah tidak bernyawa, ungkap Kasat Reskrim Polres Nabire AKB Ahmad Alfian kepada wartawan pada hari Sabtu tanggal 15 April tahun 2023. Kemudian pada hari Jumat tanggal 14 April tahun 2023, polisi menggelar agenda rekonstruksi kasus penghilangan nyawa tersebut. Pelaku memperagakan total 65 adegan di dua lokasi berbeda, yakni di Rumah Sakit Umum Daerah Nabire dan juga rumah dinas tempat Dr. Mawar tinggal. Rekonstruksi ini dilakukan langsung oleh KW sebanyak 65 adegan, diberagakan dan dijaga ketat oleh aparat keamanan. Pak Kapolsek membeberkan, adegan rekonstruksi ini dimulai dari pelaku KW memasuki rumah dinas Mawar melalui plafon yang dijebol. Setelah itu, pelaku mengambil sebuah kain dari lemari pakaian untuk menutupi wajahnya, agar korban tidak bisa melihat aktivitas dan mengenali identitas pelaku. Lalu pelaku menuju kamar korban. Namun, di saat yang bersamaan, korban keluar dari kamar. Karena mereka berpapasan dan melihat ada orang bertopeng masuk dalam rumah. Saat itu korban terkejut, mencoba untuk mendorong pelaku. Namun, kekuatan korban bisa ditepis oleh pelaku. Kemudian ia memukul dada sebelah kiri korban dengan sikunya, sehingga mengakibatkan korban tersungkur ke lantai. Saat korban terjatuh, pelaku kemudian kembali menyakiti dada korban dengan sikut sebanyak 4 kali sikutan. Kemudian, korban dicekrik hingga lehernya dipukul sebanyak 5 kali. Dan seketika itu, korban berhasil dilumpuhkan dan dipastikan tidak mampu melakukan perlawanan lagi. Mendapati korbannya tidak bergerak lagi, kemudian pelaku mengangkat jasad korban ke dalam sebuah kamar. Di sanalah jasad korban lalu diletakkan di atas tempat tidur. Dan dengan kejinya, pelaku melakukan aksi peruda paksaan terhadap jasad korban yang sudah tidak bernyawa lagi. Seusai melakukan aksi kejinya, kemudian pelaku menutupi tubuh korban dengan selimut yang berada di tempat tidur tersebut. Pelaku juga mematikan handphone milik korban yang saat itu sempat berdering beberapa kali. Kemudian
memasukkan HP ke dalam saku celananya. Terlebih lagi, pelaku sempat menghisap cerutu dan kemudian meninggalkan rumah korban. Sebuah fakta terungkap bahwa Dr. Mawardi sebelumnya ditemukan tidak bernyawa dalam kondisi mulut berbusa di rumah dinasnya di Kelurahan Siriwini, Nabire, Papua Tengah pada hari Kamis tanggal 9 Maret sekitar pukul 17 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Belakangan juga terungkap jika Dr. Mawar ternyata dihilangkan nyawanya oleh pelaku yang bekerja sebagai cleaning service di tempat ia bekerja. Polisi berhasil mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap motif dan kebenaran dari fakta-fakta kasus penghilangan nyawa tersebut. Hasil daripada penyelidikan, polisi mengungkap motif dibalik aksi keji tersebut, yaitu lantaran pelaku mengaku sakit hati dan dendam lantaran korban telah memotong intensif COVID-19 2020 lalu. Menurut pengakuan pelaku, ia merasa sangat sakit hati dan tidak terima jika terjadi pemotongan intensif COVID. Karena saat itu diketahui ekonomi sangat memburuk dan kebutuhan semakin menumpuk. Kapolda Papua Irjen Matius D. Fahiri mengatakan bahwa ia membenarkan jika motif dari pelaku adalah rasa sakit hati karena ia terdesak dengan kebutuhan ekonomi yang sangat banyak. Ucapnya kepada wartawan di Polda Papua pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023. Penyelidikan semakin dikembangkan. Pak Kapolda juga menjelaskan bahwa pelaku yang bekerja sebagai cleaning service di rumah sakit tempat korban bekerja dan saya sudah meminta untuk melakukan pendalaman terkait apa yang disampaikan oleh tersangka adalah yang sebenar-benarnya. Apakah ini merupakan pelaku tunggal atau ada bersama-sama dengan pelaku yang lain? Kapolda Papua juga menyebut bahwa penanganan kasus ini akan dilakukan dengan sangat hati-hati. Kami kembangkan dengan menggunakan Scientific Crime Investigation atau SCI. Jenazah korban yang telah diotopsi untuk didalami lagi di laboratorium forensik saat dibawa ke Makassar. Berdasarkan hasil autopsi, ditemukan tanda-tanda kekerasan terhadap jenazah korban. Kapolda Papua lalu memerintahkan Kapolres Nabire untuk mengembangkan hasil otopsi tersebut. Polda Papua bekerjasama dengan Puskes Mabes Polri untuk pemeriksaan dan pendalaman dalam pengungkapan untuk kasus ini. Dari bagian dada korban, dilakukan swab juga kepada beberapa saksi dan akhirnya bisa mendapatkan hasil swab, kata Pak Fahri. Setelah mendapatkan hasil, penyidik Polres Nabire memanggil ulang 5 saksi yang diperiksa. Kami menemukan ada kecocokan kurang lebih dari 5 saksi yang kita panggil, ungkapnya. Kelima saksi itu diduga berhubungan erat dengan korban. Beberapa di antaranya memiliki ikatan kekerabatan. Kelima saksi itu di antaranya SM, IM, AA, NP, LE, dan KW. Sehingga dari pengembangan kasus ini kita lakukan kepada beberapa orang yang kita duga. Dan setelah hasilnya keluar bisa disimpulkan bahwa identik dengan salah satu air liur yang dimiliki oleh KW, jelas Pak Fahri. Pemeriksaan pun semakin mengerucut dan akhirnya KW ditetapkan sebagai tersangka dan ia mengaku sebagai pelaku tunggal aksi penghilangan nyawa terhadap Dr. Mawar. Kemudian dilakukan penggeledahan di Rumah Sakit Umum Daerah Nabire. Di sana, petugas menemukan handphone, baru kembali ke rumah untuk menemukan beberapa barang bukti lanjutan yang terkait dengan dugaan benda keras yang dipakai untuk menghilangkan nyawa korban. Barang bukti tersebut telah disita dan diamankan oleh kepolisian. Polisi mendalami keterlibatan pelaku lain dalam kasus dugaan penghilangan nyawa tersebut. Semoga semua secara terang benderang akan disampaikan ke publik. Beberapa fakta kematian pun terungkap bahwa ketika itu MS atau korban yang diketahui tinggal seorang diri awalnya hendak dijemput oleh seorang saksi. Kemudian untuk diajak berangkat ke tempat praktek. Namun saat dipanggil tidak ada respon dari korban. Kemudian saksi menghubungi beberapa rekannya untuk mencari tahu keberadaan korban. Setelah beberapa saksi lain tiba di rumah korban, mereka pun memaksa masuk dalam rumah dengan membobol jendela samping. Dan setelah berhasil masuk, mereka terkejut karena menemukan korban sudah tidak bernyawa di atas tempat tidurnya. Berdasarkan informasi dari saksi satu, terakhir korban diantar ke rumah pada hari Rabu tanggal 8 Maret tahun 2023 sekitar pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Setelah praktek, selain itu, polisi juga sudah melakukan olah TKP sebanyak 4 kali. Sejak ditemukannya jenazah, mulai dari titik temuan jenazah. Menteri Kesehatan Bapak Budi Gunadi Sadikin berjanji
mengusut kematian Dr. Mawar. Pihaknya bahkan meminta bantuan Kapolri dan juga Panglima TNI Laksman TNI Yudo Margono untuk mengungkap kasus tersebut secara terang dan cepat. Ada 23 saksi yang telah dimintai keterangan dan beberapa bukti petunjuk untuk kita teliti secara detail untuk mengungkap kasus tindak pidana tersebut. Pihak keluarga korban mengatakan sangat sedih dan mereka menuntut hukuman maksimal kepada pelaku. Bahkan kakak korban juga menjelaskan bahwa kami dari keluarga menunggu hasil penyelidikan Pak Polisi, apalagi jenazah adik kami sudah diautopsi dan memang banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan dalam tubuh korban. Kami juga tidak terima jika pelaku hanya dihukum ringan saja, ucap kakaknya. Sehubungan dengan tindakan pidana pembunuhan berencana dan juga pelecehan seksual, sebagaimana dimaksud dalam primer pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP dan lebih subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP pidana dan atau pasal 290 ayat 1 KUHP pidana. Akhirnya, pelaku dijatuhi hukuman selama 20 tahun penjara. Semoga kita mendapatkan pengajaran yang sangat berharga. Semoga kita dijauhkan dari kejahatan dan keburukan. Sekian cerita kali ini, tinggalkan komen dan saran. See you next cerita. Wassalam.